Para sahabat, di mana-mana banyak orang membenci kekuasaan dengan gebyah-uyah, dengan pukul rata. Biasanya orang mengutip mantra dari Lord Acton. Kekuasaan cenderung korup, kekuasaan yang absolut, korup absolut juga. Ini mantra yang luar biasa. Diomongkan oleh banyak pihak, entah itu ilmuwan, aktivis, pendekar anti korupsi, dan itu menyebar di mana-mana. Sama juga dengan ajaran Machiavelli yang dianggap menghalalkan segala cara, bahwa kekuasaan menghalalkan segala cara. Orang hanya melihat teks ya. Jadi kekuasaan cenderung korup, itu kan teks, tidak melihat konteks dan maknanya secara dalam. Jadi orang hanya mengcapture ya, mengambil teks lalu dijadikan sebagai mantra yang luar biasa. Orang tidak melihat bahwa Lord Acton itu pada tahun 1887 itu sedang menulis surat kepada Uskup Creighton ya. Itu mengingatkan tentang standar moral, integritas moral kepada pemimpin politik ya, baik itu raja, ratu atau pejabat politik yang lain dan termasuk pemimpin agama. Jadi Lord Acton itu sedang melihat ada gejala ini ya, ketidakadilan di dalam kekuasaan dan hukum, atau kalau kita di masyarakat kita ya, hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu namanya ketidakadilan. Dan Acton sebenarnya sedang mengatakan bahwa siapapun ya itu harus punya standar moral dan harus menjalankan kekuasaan dan hukum itu secara adil. Jadi artinya bukan orang-orang pembangkang yang diadili ya, melainkan ya siapapun pemimpin agama, pemimpin politik, kalau salah, kalau berbuat tidak adil juga harus dihukum. Dan disitulah sebenarnya dia sedang mengingatkan para penguasa termasuk pemimpin agama itu untuk ini ya, punya standar moral, karena di sini menjadi basis bagi keadilan. Dan saya ingin mengatakan bahwa keadilan itu ya mengandung nilai, adil itu nilai, kemudian dia mengandung moral dan juga mengandung norma. Ya. Dan maksud saya bahwa kekuasaan ini kan bersandingan, dikontrol oleh keadilan. Kekuasaan tanpa keadilan itu akan menciptakan tirani. Sebaliknya keadilan tanpa kekuasaan itu ya nothing, tidak akan terjadi. Nah ini penting ini ya. Jadi artinya kita tidak perlu untuk melakukan caci maki terhadap kekuasaan dengan cara yang gebyah-uyah. Kita punya mekanisme pembatasan kekuasaan, kita punya mekanisme keadilan untuk menghukum kekuasaan yang korup. Siapapun yang korup itu bisa kita laporkan, bisa kita adili, bisa kita hukum dan sebagainya. Karena kita menjadi manusia yang adil dan beradab. Tidak harus melakukan caci maki, apalagi menciptakan mekanisme yang di luar kerangka keadilan untuk membatasi kekuasaan. Contohnya ya instrumen teknokratis itu malah justru digunakan untuk membatasi kekuasaan. Jadi bukan keadilan yang dibangun, tapi instrumen teknokratis. Para sahabat, kekuasaan itu melekat pada setiap orang. Setiap orang itu pengen berkuasa. Itu hakikat manusia. Ya, jadi artinya kekuasaan itu tidak hanya soal tahta, tidak hanya para penguasa, para pemimpin, entah itu pemimpin politik atau pemimpin birokrasi atau agama. Kekuasaan itu ada di mana-mana. Jadi para konsultan, para komputer boys, para petugas bea cukai, petugas perizinan itu juga punya kekuasaan. Jadi artinya ya kita penting untuk melihat kekuasaan itu dengan lebih baik. Bahwa kekuasaan itu adalah sebuah kehormatan yang diperoleh dengan mekanisme publik. Jadi kekuasaan itu sesuatu yang publik untuk kepentingan orang banyak.
Tetapi kekuasaan juga bersifat privat. Artinya orang yang memegang kekuasaan itu kan memperoleh kedudukan, memperoleh hak istimewa, memperoleh karir yang baik gitu ya. Nah, yang jadi persoalan ketika kekuasaan itu mengalami privatisasi. Ya, jadi ini harus clear, ada kekuasaan yang bersifat publik, ini yang harus kita dorong, kita hormati dengan baik. Dan yang satu lagi kekuasaan yang diprivatisasi ini yang harus dikontrol dengan keadilan. Dan maksud saya bahwa mekanisme publik itu ya tadi ya dengan kita dengan prinsip negara hukum gitu, bukan dengan kerangka teknokrasi. Dan saya ingin mengatakan begini ya, orang pengen adil, orang pengen makmur, orang pengen sesuatu yang baik. Tetapi kalau membenci kekuasaan itu ya nggak menarik. Ya, itu nggak akan terjadi. Sekali lagi, keadilan tanpa kekuasaan itu tidak mungkin terjadi. Saya juga sering mengatakan kalau korupsi itu pasti merusak negara. Pasti itu. Tetapi kalau anti korupsi itu melemahkan negara. Rakyat itu membenci korupsi. Tetapi rakyat itu tidak tertarik pada kampanye anti korupsi. Yang tertarik, yang menarik bagi rakyat adalah ya kampanye-kampanye yang itu secara konkret menjawab kepentingan mereka. Kalau anti korupsi itu bukan kepentingan mereka. Ya, jadi anti korupsi itu kan salah kaprah juga, sama dengan salah kaprah kita itu anti kekuasaan. Yang benar adalah penegakan hukum, bukan pemberantasan korupsi, bukan anti korupsi. Penegakan hukum itu adalah bagian dari solusi keadilan. Tetapi kalau anti korupsi diciptakan perangkat-perangkat yang mencegah, kemudian instrumen teknokratis yang menutup celah gitu ya, atau istilahnya kita ini mau menjaring ikan itu seharusnya standarnya begini tapi dibuat lembut gitu ya. Sehingga yang maladministrasi aja bisa dikatakan sebagai korupsi. Padahal dia tidak memperkaya diri. Ya, enggak, itu hanya karena kesalahan administrasi saja. Dan yang namanya anti korupsi itu sudah menjadi semacam industri. Dia juga bisa menjadi kekuasaan. Dia bisa menghambat para pemimpin ya yang pemegang kekuasaan publik tadi itu untuk berbuat progresif. Jadi banyak pemimpin progresif itu takut dengan satu kata, namanya temuan. Ya, ini menurut saya kalau dulu pakai ajaran Lord Acton kekuasaan cenderung korup, lalu ini di-capture oleh neoliberalisme. Salah satu ciri khas neoliberalisme itu adalah homo economicus. Jadi melihat apapun, melihat politik, melihat pemerintahan itu dengan cara pandang ekonomi. Nah, salah satu elemen ekonomi itu adalah finansialisasi, ya, keuangan. Jadi keuangan itu menjadi yang luar biasa. Keuangan menjadi berhala. Sehingga kemanapun uang pergi ini harus dikawal. Jadi tujuannya adalah menyelamatkan rakyat. Menyelamatkan uang, bukan kedaulatan rakyat. Jadi kekuasaan ini karena dibenci, karena korup lalu dibenci, dan bagaimana kekuasaan ini kan berhubungan dengan uang nih. Ya, karena itu keuangan itu dikontrol sedemikian rupa supaya para pemegang kekuasaan itu tidak melakukan korupsi. Tetapi dampaknya ya kekuasaan itu tidak diarahkan untuk mencapai keadilan. Kekuasaan tidak diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam arti yang sebenarnya. Pokoknya yang penting itu tadi, uang itu selamat. Bukan rakyat yang berdaulat. Nah ini namanya salah kaprah kita membenci kekuasaan. Sekali lagi teman-teman, bahwa kekuasaan harus dipilah dengan baik. Ada kekuasaan yang publik, yang ini memang harus didorong gitu. Dan publik ini juga artinya bukan mekanisme teknokratis yang sangat ketat, bukan. Tetapi perlu dengan pendekatan politik, terutama dialektika antara para pemimpin itu dengan rakyat. Ini yang saya kira menjadi poin penting. Dan lalu yang kekuasaan privat itu ya ada mekanisme hukumnya. Siapapun yang salah ya
dijawab dengan mekanisme penegakan hukum, bukan dengan pemberantasan korupsi.